Perang Jawa adalah salah satu perang besar yang terjadi untuk melawan penjajahan Belanda. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang Jawa sendiri berlangsung selama 5 tahun, yaitu mulai tahun 1825 hingga tahun 1830. Perang ini terjadi karena Pangeran Diponegoro tidak setuju dengan campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Pertikaian dan perseteruan kerajaan Jawa dengan Belanda dimulai saat kedatangan Marsikal Herman Willem Daendels di tanah Jawa, tepatnya di Batavia, pada tanggal 5 Januari tahun 1808. Sebagai utusan yang dikirim Perancis, Belanda ditugaskan mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Perancis melawan Inggris. Namun, cara Daendels memerintah dianggap tidak berbudaya dan melanggar tata krama yang menimbulkan kemarahan dari keraton. Daendels sering meminta akses pengelolaan sumber daya alam dan perbudakan rakyat Jawa dengan tekanan kekuatan militer. Daendels bahkan memaksa para penduduk Jawa membangun jalur transportasi dari Anyer hingga Panarukan. Terlebih setelah kematian Sri Sultan Hamengkubuwono I, menjadi peluang bagi kolonial Hindia Belanda memperkuat pengaruhnya di tanah Jawa, khususnya di kalangan kerajaan Jawa. Pangeran Diponegoro baru menaruh perhatian kepada keraton saat Belanda mulai banyak mencampuri urusan internal keraton, masalah pungutan pajak yang tinggi kepada para petani. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Patih Danurejo atas perintah Belanda memasang tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam leluhurnya. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Perang terbesar di Pulau Jawa ini dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 1825. Pangeran Diponegoro dan pasukannya bergerak ke arah selatan dan membangun basis militer di Gua Selarong yang terletak 5 km dari arah kota Bantul, Yogyakarta. Peristiwa sejarah Perang Diponegoro itu berhasil meraih simpati dari rakyat. Selama masa peperangan, rakyat turut berjuang bersama melawan Belanda. Aksi heroik Pangeran Diponegoro juga mendapat simpati dari kalangan bangsawan lainnya dan para pejuang lain seperti Kyai Mojo, Sentot Prawirodirjo, dan Kerto Pangalasan. Strategi gerilya yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro berhasil mengecoh Belanda dan membuatnya sulit untuk ditangkap. Kemenangan demi kemenangan pun diraih oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Sebaliknya, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal de Kock terus mengalami kegagalan dalam melumpuhkan Pangeran Diponegoro. Kegagalan Jenderal de Kock dalam menumpas pemberontakan Pangeran Diponegoro mendapat kritik dari para residen Belanda karena dinilai sangat merugikan dari segi psikologis, politis, dan ekonomis. Operasi Jenderal de Kock mulai membuahkan hasil setelah menerapkan strategi benteng stelsel dan memperdaya Pangeran Diponegoro karena termakan bujukan Jenderal de Kock yang mengaku ingin berdamai. Pangeran Diponegoro pun ditangkap dan diasingkan hingga akhir hayatnya di benteng Rotterdam, Makassar.